Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irbat Adi Pradana, mahasiswa Teknik Telekomunikasi ITB semester 4. Di sini saya akan mengajarkan cara melakukan instalasi dan penggunaan dasar dari Ptolemy. Apa itu Ptolemy? Ptolemy adalah suatu software yang dikembangkan oleh University of Berkeley di California, dan software tersebut adalah bagian dari Ptolemy Project yang mempelajari modeling, simulasi, dan desain dari embedded systems. Nah, ini adalah halaman utamanya Ptolemy Project dan dapat dipelajari lebih lanjut di sini jika Anda mau. Dan cara penginstalan dari software tersebut sudah saya terterakan di PDF. Di sini saya akan menunjukkan saja apa itu Ptolemy Project, dan ya dapat dilihat di halaman tersebut download link dari Ptolemy 2. Nah, di sini ada beberapa OS yang disupport oleh Ptolemy 2, yaitu pertama di Windows 64-bit, macOS, dan Unix juga bisa. Dan Ptolemy 2 juga termasuk project open source, maka dia memberikan source code-nya untuk dikembangkan kembali oleh orang-orang lain melalui GitHub. Di sini juga ada. Dan untuk OS ini, yaitu macOS, saya diperlukan untuk mendownload dulu Java sebagai dependency. Jadi jika diperlukan, Anda boleh download dulu Java melalui Google, Java, Oracle. Dan versi Java yang diperlukan sepertinya Java di atas versi 8. Jadi download Java tergantung oleh OS Anda, diperlukan versi Java yang mana, dan ini menjadi salah satu dependency. Selanjutnya, sekarang buka Ptolemy 2, dan di sini dapat terlihat menunya. Pertama ada dokumentasi dan overview dari Ptolemy 2. Untuk membuka suatu model yang baru, pencet file dan new, dan di sini banyak opsi. Pertama kita gunakan graph editor. Jadi file, new, graph editor. Nanti akan terbuka model baru. Oke, pertama kita akan membuka ini library-nya, library actors. Ada directors, actors, utilities, library lain, dan user library. Untuk demo pertama ini kita akan mendisplay hello world menggunakan Ptolemy. Oke. Pertama kita pilih actors dulu. Apa itu actors? Actors adalah komponen-komponen yang membangun suatu model. Jadi di sini terdapat berapa banyak, ada signal processing, ada logic, ada sinks, dan sources. Sekarang kita gunakan sources, generic sources, dan constanta. Selanjutnya kita perlu outputnya. Dalam file yang sama kita pencet sinks, generic sinks, dan menggunakan display. Dan terakhir kita perlu yang namanya director. Director ada suatu yang mengkontrol aspek-aspek dari fungsionalitas model. Contohnya adalah beberapa iterasi yang dilakukan oleh model tersebut. Nah, sekarang kita akan melakukan koneksi dari konstan tersebut ke display. Dapat di run, dan kita akan lihat keluarannya adalah 1, seperti yang dimasukkan oleh konstanta tersebut ke dalam input display.
Dan kita bisa mengubah konstanta tersebut dengan menggunakan customize, configure, dan misalnya kita melakukan hello world, commit, value yang diubah, commit, dan sekarang jika kita lakukan run lagi akan buka hello world. Jadi untuk demo sekarang kita akan belajar melakukan koneksi. Seperti yang kita lihat tadi, contohnya kita menggunakan source sebagai sumber dari input dan sink sebagai destinasi dari sumber tersebut. Sekarang kita ambil suatu source yaitu ramp, kemudian kita ambil sequence beberapa sink, yaitu pertama sequence plotter, yang kedua adalah display, terakhir tentunya kita butuh director. Sini kita akan melakukan koneksi pertama dari ramp ke display. Dan kemudian kita akan melakukan koneksi juga untuk sequence plotter. Taruh di sini. Dan dari yang bisa kita lihat bahwa akan terbentuk sebuah cabang dari satu ramp menuju dua input dari display dan sequence plotter tersebut. Ini adalah yang bernama dengan relasi. Dan relasi tersebut bisa berisi lebih dari dua cabang, tentunya. Kita juga dapat membuat relasi atau penghubung tersebut dengan mencet tool ini yang di atas, black diamond, dan di situ kita bisa menghubungkan kabel-kabel kita. Perhatikan juga kalau display dan sequence plotter bisa menerima input yang lebih dari satu. Sekarang kita coba untuk memberikan satu lagi input, yaitu konstanta, dan itu akan berjalan lancar. Ada display juga. Dapat dilihat kalau konstanta tidak bisa memberikan output kepada dua tempat, namun sync seperti display dan sequence plotter ini bisa. Dan ini yang bernama sebagai multiport. Dalam ramp dan konstanta tersebut, aktor ini adalah single port. Mereka hanya bisa memberikan satu kepada satu output. Sedangkan untuk sync tersebut, dua sync ini, display dan sequence plotter, mereka adalah tipe aktor yang bernama multiport. Dan di multiport ini, setiap connection yang berbeda akan diperlihatkan atau akan dilihat sebagai channel yang berbeda. Itu demo yang kedua. Selanjutnya saya akan demokan suatu prinsip dalam Ptolemy, yaitu tipe data dan token. Pertama, kita akan menyisakan dari ramp dan display dari yang sebelumnya dan SDF director, kemudian ambil suatu aktor yaitu math add subtract ini, dan kemudian ambil juga konstanta.
hubungkan mereka. Saya akan jelaskan. Jadi dalam Ptolemy ada yang bernama token. Token pada dasarnya adalah unit data, yaitu bisa berbentuk string atau integer atau value yang numerik, dan token tersebut dikomunikasikan antara dua aktor menggunakan port. Seperti contohnya ini, Konstanta akan mengirimkan token sekuensi token kepada add subtract ini, dan token tersut ya berupa nilai 1. Selanjutnya kita akan lihat nih, ramp ini adalah suatu yang melakukan iterasi nilai terus menerus bertambah, dan kita akan lihat bahwa kedua aktor ini memiliki tipe data yang sama, yaitu integer. Kita lihat isinya dari display. Kita juga pertama kita set SDF directornya untuk mengiterasi, customize, configure. Iterasinya ambil 5, jadi akan melakukan iterasi sebanyak 5 kali. Kita juga set konstantanya menjadi 0. Cetran dapat dilihat bahwa RAM tersebut telah melakukan iterasi sebanyak 5 kali, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan add subtract tersebut akan mengurangkan nilai dari RAM yang diberikan RAM dengan nilai yang diberikan oleh konstanta. Dalam contoh ini konstanta 0, jadi tidak berpengaruh. Sekarang kita tambahkan nilai konstanta menjadi 1. Dapat dilihat bahwa setiap nilai yang keluar dari RAM akan dikurangi oleh 1, yaitu nilai konstanta. Di sini bisa lihat bahwa kedua aktor tersebut memberikan nilai yang sama, yaitu integer. Maka mereka akan melakukan operasi tersebut seperti halnya integer. Selanjutnya, mari kita coba apabila si konstanta tersebut kita kasih nilai yang berbeda. Customize, configure, hello world. Hello world adalah sebuah string. Jadi kita lihat isinya. Sistem akan memberikan exception, yaitu data type-nya yang berbeda. Tapi di sini dapat dilihat bahwa yang memberikan error tersebut di mana, yaitu di add subtract, dan alasannya adalah hello world dan ramp memberikan nilai yang berbeda, maka tidak bisa melakukan operasi add subtract. Ini adalah contoh dari data type yang ada di dalam Ptolemy. Nah, Ptolemy menggunakan Java. Bahasa Java ya, untuk melakukan operasinya. Dan apa yang terjadi jika kita melakukan ini? Keduanya diberikan kepada add subtract. Ini kita run. Dapat dilihat bahwa keluarannya adalah keluaran ramp ditambah dengan hello world. Dalam instansi ini kedua tipe tersebut akan disamakan oleh add subtract, yaitu mereka kedua menjadi string. Itu adalah contoh dari konkatenasi
yang dilakukan oleh Ptolemy, karena kedua data type tersebut berbeda. Jadi kedua aktor ramp dan konstanta akan diubah menjadi string, yang konstanta sebelumnya sudah string, dan ramp yang asalnya integer akan berubah jadi string karena konteks dari operasi tersebut. Itu untuk data type di dalam Ptolemy. Terakhir kita akan belajar yang namanya composite actor, yaitu suatu aktor yang isinya adalah model. Jadi kita bisa meringkas suatu model menjadi sebuah aktor sehingga kita bisa menggunakannya di model yang lain. Untuk membuat model, caranya kita pertama di dalam utilities, buka utilities di library utilities, dan kita drag composite actor. Di sini kita bisa rename, dan untuk contoh ini kita akan membuat yang namanya Gaussian subtract, yang fungsinya adalah memberikan sebuah filter Gaussian terhadap input yang kita berikan. Itu sudah seperti ini. Kita open actor dan akan terbuka window yang baru, dan ini adalah isi dari composite actor tersebut. Dan di sini kita akan dimana kita akan membuat fungsi atau fungsionalitas dari composite actor tersebut. Kita bisa lihat di atas bar ini. Di bar ini ada beberapa input dan output port yang akan digunakan sebagai input dan output dari composite actor tersebut. Kita akan tulis input dan output, in out, kemudian kita membuat isinya. Oke, pertama kita buka actors, terus random, dan di sini kita ambil Gaussian. Kemudian kita akan melakukan add subtract terhadap input dengan Gaussian tersebut, yang berarti math add subtract. Sekarang kita tinggal melakukan koneksi. Nah, setelah dibuat seperti ini, dan mari kita luruskan. Sudah dibuat fungsinya seperti ini. Kita bisa lihat di model yang awal bahwa sekarang composite actor tersebut sudah memiliki input dan output. Dan yang terjadi adalah jika input tersebut datang di sini, maka akan melakukan operasi yang ada di model yang ini, yang satu lagi, dan outputnya akan keluar yang kita mau, yaitu Gaussian subtract. Itu saja untuk penggunaan dasar Ptolemy, dan saya harap itu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.